Perkenalkan, nama saya Alwi Tulang Benua, kelas 11 MIA 1 Semarga Pakat. Saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi. Sistem reproduksi terdiri dari organ reproduksi, proses pembentukan sel kelamin atau gametogenesis, 3 ovulasi dan menstruasi, 4 fertilasi, 5 gestasi dan kehamilan, 6 persalinan, 7 air susu ibu atau ASI, 8 keluarga berencana atau KB, 9 gangguan dan penyakit pada organ reproduksi manusia. Organ reproduksi terdapat pada pria dan wanita. Organ reproduksi pada pria. Organ reproduksi bagian luar. 1. Penis. Penis berfungsi sebagai organ eksternal untuk urinasi. 2. Skrotum, yaitu kantung yang di dalamnya berisi testis. Bagian dalam. Testis atau buah jakar letaknya di bawah penis. Dan dalam skrotum berjumlah sepasang. Testis merupakan tempat pembentukan sel sperma dan testosteron. 2. Saluran pengeluaran atau ductus excrescens, terdiri dari epididymis atau saluran berkelok yang berfungsi menyimpan sperma sampai sperma matang. Vas deferens, saluran lanjutan epididymis. Saluran ejaculatorius atau saluran pengeluaran semen. 3. Kelenjar aksesoris, terdiri dari vesikel seminalis atau saluran berkelok yang terletak di belakang kantung kemih. Kedua, kelenjar prostat, berperan untuk kelangsungan hidup sperma. 3. Kelenjar duburetral, saluran menuju uretra. Organ reproduksi pada wanita. Bagian luar terdiri dari vulva, yaitu celah paling luar yang membentang dari mons pubis sampai tepi perineum. 2. Labium atau bibir, membatasi vulva. Labium atau 2, yaitu labium majora besar yang terletak di sebelah luar dan labium minora atau kecil yang terletak di sebelah dalam. Sebelah dalam vulva terdapat klitoris yang memiliki pembuluh darah dan ujung-ujung saraf dan lain-lain. 3. Orificium, urethrae atau muara saluran kencing, yaitu terletak di bawah klitoris. Di bagian dalam. 1. Terdiri dari 1 ovarium atau induk telur. 2. Saluran reproduksi yang terdiri dari tuba Fallopi, uretus atau rahim, uterus atau rahim, dan vagina. Proses pembentukan sel kelamin atau gametogenesis. Proses pembentukan sel kelamin atau gametogenesis terdiri dari spermatogenesis, merupakan proses pembentukan dan pematangan spermatozoa. Spermatogenesis berlangsung dalam testis, tepatnya pada tubulus semiferus. Dalam tubulus semiferus terdapat banyak sel indung sperma, yaitu spermatozoa. Proses pembentukan sel kelamin gametogenesis. 1. oogenesis merupakan proses pembentukan ovum dalam ovarium. Ovarium banyak mengandung sel telur atau ooganium yang bersifat diploid atau 2N. Proses oogenesis. Ooganium membelah secara mitosis menjadi oosit primer atau oosit. Oosit membelah secara meiosis menghasilkan 1 oosit sekunder atau oosit 2 dan 1 badan kutub 1 atau badan kutub primer. Oosit sekunder membelah menghasilkan sebuah oosit yang akan berkembang menjadi sel telur
dan badan kutub 2 yang telah bergenerasi. Badan kutub 1 membelah menghasilkan badan kutub 2 yang juga akan mengalami degenerasi. 3. Ovulasi dan menstruasi. Ovulasi dan menstruasi. Siklus menstruasi pada wanita dibagi menjadi 4 tahap, yaitu 1. Fase menstruasi terjadi selama kurang lebih 7 hari. Pada fase ini, kadar hormon estrogen dan progesteron turun drastis. Penurunan kadar hormon progesteron akan menyebabkan peluruhan endometrium serta ovum yang tidak dibuahi. 2. Fase praovulasi. Fase ini terjadi kira-kira selama 7 hari setelah selesainya fase menstruasi. Fase ini hipofisis otak akan memproduksi hormon FSH. Peningkatan kadar hormon FSH ini akan memicu pertumbuhan folikel di dalam ovarium. Folikel kemudian akan menghasilkan hormon estrogen. Saat kadar hormon estrogen meningkat atau memicu oogenesis, maka produksi hormon FSH hipofisis akan berhenti. 4. Fertilisasi. Fertilisasi merupakan sebuah bertemunya sel telur atau ovum dengan sel sperma. Sel sperma akan masuk ke dalam vagina dan berenang menuju ovidu atau tuba fallopi. Apabila sel sperma akan bertemu dengan ovum pada tuba fallopi, maka akan terjadi fertilasi. Fertilasi akan menghasilkan zigot yang bersifat 2N atau diploid. Zigot akan membelah secara meiosis, mitosis menjadi morula, kemudian morula terus membelah menjadi blastula. Zigot akan melekat pada endometrium. Proses melekatnya zigot pada endometrium atau dinding rahim ini disebut dengan implantasi. Selanjutnya dimulai proses kehamilan. Gestasi dan kehamilan. Gestasi dan kehamilan merupakan periode waktu antara konsepsi dan kelahiran di mana embrio atau janin berkembang dalam rahim. Kehamilan merupakan serangkaian perubahan yang terjadi dalam jaringan tubuh wanita sebagai akibat janin yang berkembang. Kehamilan ditandai dengan adanya hormon HCG atau Human Chorionic Gonadotropin dalam urin. Perkembangan kehamilan dibagi menjadi 3 trimester. 1. Trimester pertama. Embrio akan merangsang kelenjar dalam dinding rahim untuk memproduksi hormon produksi untuk mempertebal dinding rahim untuk implantasi janin. Perkembangan embrio yaitu mata berkembang sempurna tetapi kelopak mata masih menyatu, hidung membentuk jalur dan telinga luar muncul detak jantung sudah bisa terdeteksi dengan panjang janin 7,5 cm dan berat 28 gram. Kedua, trimester kedua. Hormon HCG akan stabil dan plasenta akan menyekresikan progesteron untuk mencegah kehamilan. Perkembangan janin yaitu kepala sudah mulai memproses kulit keriput merah muda, panjang janin 27-35 cm dan berat 567-871 gram. Sampai itu. 3. Trimester 3. Janin mencapai berat 3-3,5 gram dan panjang 50 cm. Lendugo terkelupas dan kuku tumbuh sempurna. Ini adalah gambar perkembangan janin. 6. Persalinan terdiri dari proses kelahiran bayi diawali dengan meningkatnya hormon estrogen. Hormon estrogen berperan mengatasi pengaruh hormon progesteron yang menghambat kontraksi dinding rahim. Selain itu, persalinan dipengaruhi oleh hormon reaksin dan prostaglandin. Dalam ilmu kedokteran, proses persalinan dibagi menjadi 4 tahap. 1. Tahap mulai terjadi pembukaan jalan akhir dari 1 cm sampai lengkap atau 10 cm. Tahap 2 yaitu pembukaan jalan lahir lengkap sampai bayi lahir.
Tahap ketiga dimulai saat bayi lahir sampai keluarganya area. Tahap 4 yaitu 2 jam pasca kelahiran. Beberapa saat membelah setelah bayi lahir dilakukan pemotongan tali pusat. ASI atau air susu ibu terdiri dari setelah ibu dilahirkan. Tahap selanjutnya yaitu laktasi. Laktasi merupakan fase pemeliharaan dan perawatan bayi, yaitu memberikan ASI. ASI waktu pertama kali berwarna kekuningan yang dinamakan kolostrum. Kolostrum mengandung antibodi yang tinggi sehingga mampu melawan berbagai bibit penyakit pada bayi. ASI eksklusif sebaiknya diberikan kepada bayi selama 6 bulan. Semua kebutuhan nutrisi bayi terkandung dalam ASI. Keluarga berencana atau KB terdiri dari kontrasepsi permanen dan kontrasepsi non permanen. Dalam kontrasepsi permanen yaitu cara mencegah kehamilan yang tidak dapat dikendalikan lagi. Kebanyakan cara ini dilakukan dengan cara operasi. Contohnya vasektomi, yaitu kontrasepsi permanen pada pria dengan cara pemotongan vas deferens dan setiap ujung potongnya tersebut diikat. Pada perempuan disebut tubektomi, yaitu kontrasepsi permanen dengan cara memotong pada oviduk dan setiap ujungnya diikat. Kontrasepsi non permanen yaitu kontrasepsi non permanen merupakan kontrasepsi yang suatu saat masih mampu hamil atau kemampuan kehamilannya dapat dikembalikan. Metode ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu 1. Pil, IUD atau intrauterine device, diafragma, sistem Granger, dan lain-lain. 9. Gangguan dan penyakit pada organ reproduksi. Gangguan dan penyakit pada organ reproduksi terdiri dari prostatitis, kanker serviks, endometriosis, infertilisasi, sifilis, gonorrea, infeksi